Halo YouTube Plus and Pick di sini. Nah, sekarang ini saya ada servisan handphone Samsung A05 ya ini. Kemudian kasusnya ini apa ya kasusnya ya? Jadi seperti ini teman-teman ya. Di sini ada keterangan terlalu banyak percobaan buka kunci yang salah. Coba lagi dalam sebentar 22 jam 30 menit ya. Jadi ceritanya begini teman-teman ya. Ini cerita dari orang yang punya handphone ini ya. Handphone ini dikantongin terus dalam perjalanan naik motor entah itu berapa jam, touchscreen-nya ini error. Terasa getar-getar seperti menyentuh sendiri. Nah, itu mungkin selama dikantongin di perjalanan itu semacam ingin membuka kunci karena gerak-gerak sendiri ya. Makanya dianggap membuka kunci beberapa kali salah sampai beberapa jam. Dan di sini akhirnya terlalu banyak percobaan sampai hampir 24 jam untuk mengulang lagi. Jadi di sini ya mau nggak mau ya harus di hard reset. Nah ini saya tulis ya. Jadi reset Samsung salah masukin pin tapi nggak sengaja ya. Touchscreen-nya ngetik-ngetik sendiri saat dikantongin. Namun di sini orangnya ngasih pin yang bener, ini ada pinnya, terus akun Google-nya juga saya tanyain email dan passwordnya apal. Jadi aman ya untuk risiko terkunci FRP-nya kalau handphone ini nanti kita hard reset. Jadi kronologisnya seperti itu ya teman-teman ya. Entah bohong, entah beneran, intinya ya kata orangnya ini handphone memang mau dipakai, mau digunakan daripada nunggu sampai besok ya, mau buat transaksi dan yang lain-lainnya. Untuk foto video tidak masalah hilang, untuk akun Google aman, PIN dia aman, terus kemudian aplikasi kayak akun M-Banking ataupun akun e-wallet katanya aman semua, tidak ada masalah ya. Daripada nunggu besok, dia minta hari ini juga di reset agar bisa segera digunakan ya. Nanti kita akan gunakan pin ini untuk bypass FRP-nya ya. Kalau memang benar dan bisa di bypass FRP berarti ini handphone memang benar punya dia. Memang kasusnya benar seperti yang apa dia bilang ya. Kasusnya dikantongin, touchscreen-nya error dalam perjalanan ngetik-ngetik sendiri, seakan-akan ingin buka kunci tapi kuncinya salah. Oke. Kemudian di sini kita akan lakukan hard reset dan bagaimana caranya. Oke, sebelumnya di sini ada dua risiko untuk melakukan hard reset ya. Tentu saja ini buat teman-teman kalau kasusnya lupa kunci ya. Misalnya walaupun handphone ini bukan kasus lupa kunci, namun ketika teman-teman kasusnya lupa kunci tentu saja ada dua risiko yang kita tanggung, kehilangan data yang ada di internal handphone, foto, video dan yang lain-lainnya. Kemudian terkunci FRP akun Google-nya. Kalau akun Google yang lama lupa tentu saja handphone ini harus di bypass dan tidak bisa masuk ke menu. Oke, kalau sudah beres kita akan lakukan hard reset caranya. Di sini ada trik ya. Triknya bagaimana? Kita butuh bantuan kabel. Kabel ini bisa kabel data yang terhubung ke PC atau kabel casan yang terhubung ke adapter pengecasan biasa. Nah, kalau menggunakan casan gagal, tentu saja kita harus menggunakan PC atau yang terhubung ke PC. Caranya bagaimana? Dalam posisi menyala seperti ini, kita colok kabel sampai ada logo pengecasan, kemudian kita matikan paksa handphonenya. Caranya menekan volume bawah dan tombol power, tekan dan tahan sampai handphonenya mati ya. Volume bawah dan tombol power, tekan tahan sampai handphonenya mati. Sesudah mati, lepaskan volume bawah, pindahkan ke volume atas. Kemudian setelah menyala lepaskan tombol power, tetap tahan volume atas. Seperti itu ya triknya ya. Jadi harus menggunakan trik. Kalau tidak menggunakan trik kabel casan ataupun kabel data yang terhubung ke PC, ini tidak akan bisa melakukan hard reset atau melakukan format ya. Oke, sekarang kita gunakan kabel yang terhubung ke PC karena kebetulan saya di depan PC. Kita langsung colok saja kabel datanya sampai muncul persentase baterai atau logo pengecasan seperti ini. Lanjut, kita akan matikan paksa handphonenya. Caranya kita tekan volume bawah dan tombol power, tekan dan tahan kedua tombol ini sampai handphonenya mati atau gelap ya.
Kalau handphone sudah mati, lepas volume bawah, pindahkan volume atas, tetap tahan kedua tombol ini. Kalau handphone menyala, lepaskan tombol power, tetap tahan volume atas, seperti itu ya. Tunggu sampai menyala, ada logo Samsung. Kita dengan cepat lepaskan tombol power dan tombol volume atas tetap kita tahan tanpa ada berasa getar di handphonenya. Kalau tidak ada getar, maka akan berhasil masuk di menu recovery. Namun kalau ada getar, ini artinya gagal dan harus mengulang kembali. Oke, untuk langkah selanjutnya kita gunakan volume bawah. Kita arahkan ke wipe data factory reset. Ya, ini wipe data factory reset. Klik volume bawah beberapa kali. Nah, ini arahkan ke wipe data factory reset. Kalau sudah di sini tinggal kita tekan OK menggunakan tombol power. Ya, kemudian klik sekali volume bawah, arahkan ke reset setelan pabrik ya. Kemudian OK menggunakan tombol power dan proses wipe data berjalan. Perhatikan di bawah ya, proses wipe data. Nah, ini kalau datanya banyak tentu saja lama. Nah, ini sudah selesai dan pilihannya reboot system no. Tinggal tekan tombol power dan kemudian handphone reboot atau restart. Untuk kabel data biarkan kita terpasang saja karena memang ini tadi baterainya 25% ya. Jadi udah termasuk sudah ya bahaya juga ya, harus kita cas ya. Oke. Dan ini untuk proses loading bootingnya lumayan lama ya, 4-5 menitan. Kita percepat saja di sini agar tidak memakan durasi ya. Kemudian oke, nah ini sudah masuk ke tampilan awal ya. Tadi sempat saya tinggal jadi sampai handphonenya gelap kembali. Kemudian tinggal kita setting saja. Dan nanti di halaman masukkan pin, kita akan masukkan pin yang dicatat tadi ya. Ini ada logo gembok di pojok kiri atas, artinya handphone ini terkunci FRP akun Google dan masih meminta login dengan akun Google yang lama yang pernah tersinkron di handphone ini. Itu namanya FRP ya. Oke, kita akan setup dulu seperti biasa. Kita tinggal berikutnya saja di sini. Ini setup secara manual. Ini tadi ada SIM cardnya ya. Apakah menggunakan terdapat percobaan tanpa otorisasi seperti ini ya. Oke, ini kita koneksikan ke WiFi saja. Takut untuk data seluruhnya tidak ada paketannya ya. Kita ambil yang gampang saja, yang jelas saja, kita koneksikan ke WiFi. Kemudian tinggal next ya. Kita klik lanjut. Di sini menyiapkan ponsel, ada loading dan untuk loadingnya agak lama, kita percepat saja. Kemudian nah di sini masukkan pin. Nah, di sini kita akan bypass caranya masukkan pin yang tadi ya. Namun kita akan coba sentuh akun Google saya saja biar melanjutkan ke halaman verifikasi Anda untuk memastikan bahwa handphone ini masih terkunci FRP dan masih minta login dengan akun Google yang lama. Nah, ini ya halaman verifikasi akun Anda. Nah, di sini ini kalau kasus yang lupa kunci ya, untuk bypassnya harus login dengan akun Google yang lama di sini ya. Kalau akun Google yang lama lupa, ya tentu saja kita harus membypassnya dengan cara yang lain lagi. Itu sebagai contoh saja ya. Namun di handphone ini karena selain email dan passwordnya apal untuk akun Google-nya ini, jadi itu tidak masalah. Dan kemudian kita juga bisa lakukan bypass FRP-nya menggunakan PIN atau kunci layarnya. Nah, kunci layarnya atau PIN-nya ini kan sudah dicatat ya. Sudah dicatat seperti yang di awal tadi saya sudah jelaskan. Kita akan kembali saja, kembali. Nah, ini sampai di pengaturan jaringan, hubungan jaringan, kita next, biarkan loading dan sampai di halaman masukkan PIN. Kemudian PIN ini yang dikasih sama user kita masukkan ya. Ini kalau benar berarti ini memang benar handphone dia ya. 190201 ya. Terus kemudian next. Kita tunggu.
Oke, dan ini benar ya pinnya. Jadi kalau benar, masuknya itu bukan di halaman verifikasi akun Anda, tapi masuknya di Google Login. Kalau di sini kita bisa lewati di pojok kiri bawah, kemudian tinggal lewatin lagi, lanjut ini tinggal kita setup saja sampai handphone masuk ke halaman menu. Jadi kalau pin ini benar yang dicatat sama usernya, berarti memang ini handphone dia. Kronologisnya yang dia ceritakan waktu dalam perjalanan dikantongin, handphone nyentuh-nyentuh sendiri sampai mengulang-ulang seakan-akan salah memasukkan pin beberapa kali sampai harus menunggu mencoba lagi 22 jam lebih ya. Dan itu berarti memang benar. Oke, ini tinggal keluar proses ya tadi ya. Kita lanjut saja ya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman ya, ini namanya ya orang ya, kita juga nggak tahu, orang datang handphone yang minta di reset, katanya pinnya bener tapi waktu dikantongin bukan salah pin, kata dia bukan salah pin, pinnya bener, ini pin saya, tapi waktu di perjalanan saya kantongin handphonenya nyentuh-nyentuh sendiri, jadi kayak semacam buka pin salah, seperti itu ya. Kita terima saja dan kita lakukan hard reset. Karena kata dia kalau menunggu sampai besok terlalu lama, handphonenya mau dipakai buat transaksi. Untuk foto video tidak masalah hilang. Intinya akun bank, akun e-wallet, akun aplikasi yang lainnya, akun Google apa, semua hafal dan semua aman. Jadi dia tidak dipermasalahkan kalau handphone ini kita reset dan mulai dari awal lagi ya, kosong semua ya. Oke, nah ini sudah selesai, tinggal kita klik siapkan ya. Jadi buat teman-teman yang melakukan hard reset karena lupa kunci, tentu saja handphonenya bisa ya dipastikan terkunci app akun Google dan minta login dengan akun Google yang lama ya. Kalau akun Google yang lama ya teman-teman dipastikan harus membypass FRP. Dan kalau ini keluar proses di sini ya, klik silang di pojok kanan atas terus keluar proses ya. Jadi kalau versi Androidnya sudah update, terus kemudian security keamanannya sudah update, itu susah sekali ya kita bypass FRP-nya. Jadi harus menggunakan tool berbayar ataupun via server ya. Dan tentu saja membutuhkan biaya yang lebih besar dah. Oke. Kemudian ini proses masih mengupdate aplikasi ya. Nah ini. Lalu di sini apalagi ya? Ini sudah siap semua ya. Kita akan lihat spesifikasinya ya. Kita lihat bersama-sama saja untuk spesifikasi handphonenya ya. Ya ini Android berapa, 14 ya. Oke, saya kira sampai di sini sudah cukup jelas ya. Sekali lagi buat teman-teman yang kasusnya lupa kunci, apalagi lupa akun Google ya, tentu saja sehabis melakukan hard reset tentu saja handphone harus di bypass FRP-nya. Oke, sampai di sini sekian dulu, terima kasih dari saya Plus and Pick Tutorial. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa semangatnya bisa menekan tombol subscribe dan like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan akhir kata salam bolo-bolo KB.